Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kali ini saya akan membahas khusus tentang bagaimana bisa terjadi kok lemes. Nah, ini lemes dari mana datangnya lemes itu? Bagaimana solusi kalau terjadi lemes ya? Nah, ini dengarkan dan perhatikan baik-baik. Karena semua yang penyakit psikosomatis, ansietas atau yang mengakunya GERD atau asam lambung pasti akan merasakan hal yang sama, yaitu tiba-tiba lemes diiringi dengan keringat dingin, iringi dengan berdebar-debar. Masalah berdebar-debar udah dijelaskan di video yang lalu, sekarang tentang lemasnya. Nah, secara medis, psikologis, dan tauhid harus dipahami ini secara menyeluruh, komprehensif. Kenapa kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa bicara? Kenapa kita bisa berpikir? Kenapa kita bisa sholat? Kenapa kita bisa berjalan? Kenapa bisa kita bernafas? Karena ada energi. Nah, energinya dari mana? Tidak ada yang lain, energi itu adalah dari glukosa darah. Glukosa darah itu adalah gula darah yang ada di dalam darah yang normalnya 110 sampai 170. Kalau puasa 90 atau 88 sampai 110. Nah, kalau kurang dari itu maka hipoglikemi, gulanya rendah. Maka kalau gulanya rendah, semua orang pasti lemas. Dari mana glukosa darah itu? Dari gula yang kita konsumsi. Yang kedua, dari karbohidrat yang kita konsumsi dirubah menjadi glukosa. Glukosa dirubah menjadi energi gerak, ya, energi kognitif untuk berpikir. Yang ketiga, energi untuk yang ketiga adalah sisanya untuk menjadi otot, berat badan. Makanya orang yang psikosomatis, ansietas, yang pikirannya stres banyak, itu pasti berat badannya menurun. Apa sebabnya? Karena glukosanya yang masuk dan karbohidrat kurang, tetapi pikirannya dipakai untuk berpikir terus. Maka itu akan ngambil dari otot-otot. Glukosanya akan ngambil dari otot-otot yang diambil, kemudian ototnya menjadi lebih sedikit, menjadi lebih kecil berat badannya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa gerak kita, pikiran kita, kemudian bicara kita, bahkan nafas kita itu diambil dari glukosa, energi, dan awalnya dari karbohidrat dan gula, maka kita sudah paham di sini. Siapa saja yang glukosanya rendah, maka akan energinya sedikit, maka akan cepat lemas. Ngomong aja ngos-ngosan dan capek dan lelah. Pikiran susah sekali untuk konsentrasi kalau glukosanya rendah. Kalau glukosa rendah namanya hipoglikemi, itu bukan hanya saja lemas tapi berdebar-debar, juga keringat dingin, juga dingin, tangan dan kakinya pada dingin. Itu glukosanya di bawah 110, bisa 90, bisa 80, bisa 70, bisa 60, sampai tremor, gemetar. Itu kalau sudah ke 60 ke 70. Nah, harus diketahui bahwa glukosa kalau misalnya di 40 saja atau 50 udah nggak kuat, orang pasti koma. Di 40 itu rata-rata orang udah nggak bisa, itu udah koma, udah nggak bisa berpikir apa-apa. Maka ini hipoglikemi ini, gula darah yang rendah ini bukan hal yang sepele. Orang sering yang ditakutkan gula darah tinggi, diabetes mellitus, padahal gula darah yang tinggi, yang 300, yang 500, yang 700 biasa saya dapatkan. Orang masih normal-normal saja, maksudnya nggak terlalu cepat bahayanya. Tetapi kalau hipoglikemi ngedrop gulanya, itu bahayanya langsung plek kelihatan, gitu kan. Jadi lebih bahaya mana? Lebih bahaya, lebih cepat yang hipoglikemi tiba-tiba ngedrop. Nah, di sini harus paham. Jadi jangan terlalu takut gulanya meningkat 200, 250, itu gampang nuruninnya karena hubungannya dengan psikis. Tapi kalau naikin gula walaupun gampang, tinggal minum teh manis, tinggal makan nasi. Tapi kalau pikirannya terus menerus itu berpikiran negatif, penuh dengan ketakutan, kecemasan, ngedropnya turunnya cepet banget. Maka napas gini pun capek,
ngobrol gini pun lelah, ya boleh Anda rasakan gitu. Itu bukan dari asam lambung, GERD, bukan, itu hipoglikemi, Nah, apalagi penyebab lemas selain hipoglikemi, yaitu hipotensi. Tensi terlampau rendah pun lemes rasanya. Apalagi HB yang terlalu rendah pun lemes rasanya. Apalagi kurang istirahat lemes, kemudian makan yang kurang lemes. Maka intinya adalah untuk memperbaikinya, gak usah mikirin GERD sama asam lambung. Kalau sering lemes, tiba-tiba berdebar, keringat dingin, bukan asam lambung. Kadang-kadang sesak juga pada saat hipoglikemi, gula darah yang rendah. Dan gula darah rendah itu, gula darah kita itu turun naik setiap jamnya, itu turun naik, dipengaruhi pola makan, pola istirahat, pola pikiran berpengaruh ke gula darah, sama dengan tensi darah. Nah, oleh sebab itu perbaiki pola makan, cukupkan glukosanya, karbohidratnya, cukupkan. Maka 2 jam sekali makan 10 suap itu, ini untuk orang yang masalah dengan psikosomatis. Kenapa? Karena pikirannya pagi, siang, sore, malam, setiap jam itu hal yang positif, yang negatif aja terus. Dan memikirkan hal yang negatif itu habis waktu, habis energinya cepat gitu. Maka harus cepat, 2 jam 10 suap, minum teh manis 10 suap. Ada yang bilang, wah takut gemuk. Gak usah takut gemuk, takut sakit, ingin sehat, gitu aja mikirnya, jangan takut gemuk. Gula darah yang tinggi aja kalau kena psikosomatis itu ngedrop, ya. Gula darah yang tinggi tadinya gak turun-turun, dikasih penyakit psikosomatis, cemas, ansietas, itu ngedrop. Maka nggak usah khawatir. Nah, sampai kapan kita makan 2 jam 10 suap, minum manis 2 jam 1 gelas, itu nggak seterusnya. Kalau udah bisa terkendali, udah cuek, udah santai, udah nyaman, itu biasa aja lagi. Nggak 2 jam sekali makannya, 4 jam biasa makannya, 4 jam sekali, minum manisnya 3 kali sehari, seperti itu. Nanti terjadi lagi lemes lagi, gitu lagi, ditambah lagi, seringkan lagi gitu. Nah sahabat, untuk menjadi lemes itu, untuk menjadi gemuk itu, menjadi kurus itu, dan glukosa itu, yang dilihat adalah bukan sekali makannya berapa banyak, tapi dalam 24 jam itu asupannya berapa banyak. Maka 2 jam sekali, 2 jam sekali makan, iya, tapi 10 suap ya. Beda dengan Anda 3 kali makan, tapi sekali makan 2 piring. Nah itu cepat gemuk itu, ya, cepat gemuk itu. Nah, tapi yang saya anjurkan untuk psikosomatis, yang masalah di asam lambung dan GERD, itu 2 jam sekali makannya, tapi 7 sampai 10 suap, ya. Sering memang, tapi sedikit. Seperti orang kita sedang merawat orang yang sedang tipes, maka dianjurkan makan sedikit tapi sering, 5 suap, nanti 1 jam 5 suap lagi, 1 jam 5 suap lagi, sedikit tapi sering. Kalau dijumlahkan dalam 24 jam, jadi cukup tuh asupan intake nutrisinya gitu. Jangan takut. Jadi jangan dilihat 2 jamnya, dilihatnya berapa suap sekali makannya, seperti itu, dalam rentang waktu 24 jam. Oke, demikian. Jadi nggak usah khawatir sahabat-sahabat lemas, kemudian lemes itu pikirannya karbohidrat, energinya sedang kurang. Dari mana energi? Glukosa darah. Glukosa darah dari mana? Dari karbohidrat dan gula. Nah, dan satu lagi, lemes juga bisa karena kurangnya cairan yang kita konsumsi. 1 gelas 1 jam. Nah, saya selalu seperti itu. Kalau orang kan bilangnya sehari harus 8 gelas, 2,5 liter. Udah pusing duluan dengernya. Nah, saya pengalaman di klinik itu dari 2004. Ya, berarti udah hampir 19 tahun. Itu sering kali saya bilang, dulunya saya bilang, Bu, ini minum air putihnya 2,5 liter, jangan sampai kurang. Baru dengar dia udah, wah banyak amat 2,5 liter. Akhirnya saya berpikir menganalisa bagaimana kalau diri saya sedang sakit, dibilangin 2,5 liter udah enak duluan.
namanya sedang tipes, namanya sedang gak enak makan, disuruh minum 2,5 liter. Makanya saya cari formula, namanya apa? Sepertinya sedikit, tapi udah Bu, nggak usah 2,5 liter, minum aja 1 gelas kecil gini Bu, setiap jam 1 gelas kecil. Oh, kalau gitu mah gampang kalau gitu. Padahal 1 gelas kecil itu 240 mili. 240 mili itu kalau misalkan itu 1 jam, kalau 10 jam berarti 2.500 juga, 2,5 liter juga, dia nggak terasa tuh. Nah, begitulah tekniknya. Ini teknik komunikasi terapeutik namanya. Seperti ibu harus makan banyak ya, kalau ibu nggak makan banyak ibu akan susah sembuhnya. Nah, ada yang suka gitu kan bicaranya, udahnya mual, yang tipes itu pahit mulutnya, muntah terus, yang ngomongnya Bu harus makan yang banyak. Nah, saya nggak pernah ngomong gitu ke pasien. Ke klien itu ngomongnya apa? Bu, makan sedikit-sedikit ya, tapi sering. Oh, gimana itu caranya? Setiap 1 jam masuk 5 suap. Oh, gampang kalau gitu. Itu yang tipes tuh. Saya selalu bilang gitu. Setiap 1 jam ibu makan 5 suap. Waduh, kebanyakan. Ya udah 30 menit 3 suap. Padahal kalau dijumlahkan itu 3 piring juga akhirnya. Ya gitulah komunikasi terapeutik. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat gak usah khawatir dengan lemesnya. Siapkan teh manis anget, siapkan air gula, siapkan nasi, udah beres insyaallah. Langsung Anda semangat, optimis, yakin, percaya diri. Demikian, terima kasih. Saya Asep Bruder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.